Bismillahirrahmanirrahim. Wa inna minhum lan setuhune iku tetep setengah sangking ahli kitab. Ai ahli kitab tegese ahli kitab. La fariqon yakti ana pepantan, taifatan tegese pepantan. Ka'ab bin Asyrafi kaya Ka'ab bin Asyraf. Yalu nakang mletotake sapa Farik. Alsinatahum ing pira-pira lisane Farik. Bil kitab kelawan kitab. Ai ya'tifunaha tegese ngenggoake sapa Farik ing alsinah bi qiraatihi kelawan maca ing kitab. Anil munzali andoh saking kang den turunake. Ilama maring barang harrafuhu kang padha nguwahi sapa Farik ing ma. Bayane minatin nabi saking sifate Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa nawihi lan sepadane natin nabi. Litahsabuhu terapun yento nyono sira kabeh ing al muharraf ail muharrafa tegese perkara kang den owahi minal kitabi ingkang tetep setengah saking kitab alladzi anzalahu kang nurunake ing kitab sapa Allah Gusti Allah wa ma huwa lan ora ana utawi al muharraf iku minal kitabi tetep setengah saking kitab. Wa yaquluna lan padha ngucap sapa Farik huwa utawi al muharraf iku min indillahi tetep saking ngersane Allah. Wa ma huwa lan ora ana utawi al muharraf iku min indillahi tetep saking ngersane Allah. Wa yaquluna lan padha ngucap sapa Farik alallahi ngatasi Allah al kadziba ing keguruan. Wa hum hale utawi Farik iku ya alamuna padha weruh sapa Farik annahum ing setuhune Farik iku kadzibuna padha goroh kabeh. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jamaah, alhamdulillah kita kumpul lagi di majelis hari ini. Kita mau ngobrolin sesuatu yang kecil, tapi dahsyatnya luar biasa. Apa itu? Lidah. Lidah ini memang tak bertulang, tapi gara-gara lidah, urusan bisa jadi panjang. Gara-gara lidah, persahabatan yang sudah kayak lem sama perangko bisa mendadak putus. Gara-gara lidah pula, suami istri yang tadinya mesra bisa saling lempar piring. Makanya ada pepatah, lidahmu adalah harimaumu. Kalau tidak dijaga, bukan cuma orang lain yang diterkam, tapi diri sendiri juga bisa ikut celaka. Bayangkan saja salah ngomong sedikit bisa bikin suasana jadi runyam kan? Coba kita renungkan sejenak. Berapa banyak masalah bermula dari ucapan, gosip tetangga yang bikin heboh satu RT, janji kampanye yang setelah terpilih malah jadi pahit. Semua berawal dari lisan. Lidah ini ibarat pisau bermata dua, bisa dipakai untuk menebar kebaikan, membaca Al-Quran, berzikir, menasihati dengan lembut. Tapi di sisi lain, bisa juga dipakai untuk menggunjing, memfitnah, dan yang paling bahaya, memutarbalikkan kebenaran. Apalagi kalau yang diputarbalikkan itu adalah firman Allah. Wah, ini sudah bukan level main-main lagi. Islam sangat menekankan pentingnya menjaga lisan. Nabi Muhammad SAW bersabda, barang siapa beriman kepada Allah dan hari akhir, hendaklah ia berkata baik atau diam. Cuma dua pilihan, ngomong yang baik-baik, atau kalau tidak ada yang baik untuk diomongkan, ya sudah, lebih baik diam. Ibaratnya, mulut kita ini ada filternya. Sebelum keluar, disaring dulu. Ini manfaat atau mudarat? Bikin adem atau bikin panas? Kalau bikin panas, mending ditelan lagi saja, biar jadi energi buat puasa Senin Kamis. Jangan sampai lidah kita yang panjangnya cuma beberapa senti ini malah jadi penyebab kita diseret ke neraka yang panjang perjalanannya. Na'udzubillah min zalik. Jadi, sebelum kita masuk ke pembahasan inti tentang surat Ali Imran ayat 78, mari kita sama-sama niatkan untuk lebih hati-hati dengan lisan kita. Anggap saja mulut kita ini seperti gerbang tol. Tidak semua kendaraan boleh lewat. Sekarang, mari kita bedah istilah kunci dalam ayat ini, yalwuna alsinatahum bil kitab. Secara harfiah artinya, mereka memelintir lidah-lidah mereka dengan kitab. Apa maksudnya memelintir lidah? Ini bukan berarti lidah mereka keseleo atau lagi senam lidah ya jamaah. Ini adalah sebuah kiasan yang sangat cerdas dari Al-Quran untuk menggambarkan sebuah tindakan manipulasi verbal yang sangat halus. Bayangkan, mereka tidak terang-terangan bilang, ini saya tambah-tambahi ya. Tidak! Mereka melakukannya dengan sangat lihai, sampai orang awam yang mendengarkan tidak bisa membedakannya. Coba kita buat analogi sederhana. Misalkan ada seorang koki terkenal yang punya resep rahasia soto legendaris. Lalu ada asistennya yang iri dan mau buka warung sendiri.
Si asisten ini kemudian membocorkan resepnya, tapi ada 1-2 bumbu kunci yang sengaja diubah. Dia bilang, ini resep asli dari chef, padahal dia ganti lengkuas dengan jahe. Atau merica diganti dengan ketumbar. Rasanya jadi mirip, tapi tidak sama. Orang yang tidak tahu resep aslinya pasti percaya saja. Nah, seperti itulah memelintir lidah ini. Mereka membaca ayat suci dengan intonasi, gaya dan cara membaca meyakinkan. Lalu mereka selipkan interpretasi atau karangan sendiri, seolah-olah itu bagian dari teks. Teknik goyang lidah bisa bermacam-macam. Mengubah pelafalan 1-2 huruf sehingga maknanya jadi berbeda. Menambahkan penjelasan pribadi di tengah-tengah ayat tanpa jeda. Membaca ayat yang benar, lalu menarik kesimpulan yang salah. Kalau kita buka kitab Tafsir Jalalain, sebuah kitab tafsir yang ringkas tapi padat, kita akan menemukan penjelasan lebih detail mengenai ayat ini. Tafsir Jalalain menyebut para pemuka agama Yahudi pada masa itu. Disebutkan secara spesifik nama-nama seperti Ka'ab bin Al-Asiraf, Malik bin Asyaif, Huyai bin Akhtab, Abu Yasir. Mereka bukan orang sembarangan, kaum intelektual, para rabi hafal Taurat. Mereka punya kedudukan dan dihormati. Lalu, apa persisnya yang mereka lakukan? Mereka mengubah isi kitab yang berisi ciri-ciri Nabi Muhammad. Itulah maksud memelintir lidah. Kalau kita pikir-pikir jamaah, apa yang dilakukan oleh segolongan ahli kitab zaman dulu itu sebenarnya adalah hoax versi zaman old. Betul tidak? Mereka menyebarkan informasi palsu yang dicampur dengan informasi asli untuk mengelabui publik. Bedanya, dulu medianya dari mulut ke mulut atau tulisan tangan. Sekarang, wah, medianya jauh lebih canggih. WhatsApp, Facebook, Twitter, Instagram, TikTok. Kecepatan penyebarannya bukan lagi hitungan hari, tapi hitungan detik. Sekali klik share atau forward, hoax bisa menyebar ke ribuan orang. Coba perhatikan grup WhatsApp keluarga kita. Kadang-kadang ada saja kan yang kirim pesan berantai? Sebarkan! Ditemukan obat ajaib penyembuh segala penyakit, cukup minum air rendaman kecoa. Info dari dokter di Jerman. Padahal fotonya saja hasil editan. Dokternya entah siapa. Atau berita tentang kiamat akan terjadi tanggal sekian bulan sekian, lengkap dengan kutipan ayat yang dipelintir maknanya. Banyak yang langsung percaya dan ikut menyebarkan tanpa cek dulu. Nah, inilah bentuk memelintir lidah versi digital. Bedanya, yang melintir bukan cuma lidah, tapi juga jempol di atas keyboard. Tujuannya sama, membuat orang percaya pada sesuatu yang tidak benar. Yang lebih parah lagi adalah ketika hoax itu dibumbui dengan sentimen agama. Misalnya, ada potongan video ceramah seorang ustadz yang dipotong-potong, lalu diberi judul yang provokatif, sehingga maknanya jadi berbeda total. Tujuannya untuk mengadu domba umat. Orang yang hanya nonton potongan video itu tanpa melihat konteks lengkapnya bisa langsung marah dan salah paham. Ini persis seperti yang dilakukan oleh oknum ahli kitab itu. Mereka mengambil teks suci, lalu diedit sesuai kepentingan mereka. Dulu mereka memelintir lafal, sekarang orang memelintir konteks video. Modusnya beda, tapi esensinya sama, penipuan atas nama kebenaran. Maka dari itu, jamaah, di era digital ini, kita harus jadi muslim yang cerdas dan kritis. Jangan jadi generasi jempol lebih cepat dari otak. Sebelum kita menekan tombol share, biasakan dulu untuk tabayun atau cek dan recek. Benar tidak beritanya? Dari mana sumbernya? Kredibel atau tidak? Jangan sampai kita tanpa sadar menjadi agen penyebar hoax. Ingat, dosa jariah itu nyata. Sekali kita menyebar kebohongan, dan kebohongan itu terus disebar oleh orang lain, maka dosanya akan terus mengalir kepada kita. Naudzubillah. Dari kisah dalam surat Ali Imran ayat 78 ini, kita bisa tarik beberapa hukum dan hikmah penting. Pertama, hukumnya. Memutarbalikkan firman Allah itu jelas terlarang. Mengubah teksnya, mengubah lafalnya, mengubah makna demi kepentingan pribadi adalah perbuatan haram dan dosa besar. Kedua, hikmah. Pentingnya kejujuran dalam menyampaikan ilmu agama. Ilmu itu amanah dari Allah. Seorang berilmu, entah ustadz, kiai, guru, atau siapapun, punya tanggung jawab menyampaikan kebenaran apa adanya. Sampaikan yang hak itu hak, sampaikan yang batil itu batil. Penutup, ada pesan moral yang lucu tapi mudah diingat. Mulutmu dan jempolmu adalah tiketmu. Bisa jadi tiket ke surga kalau dipakai untuk. Jadi, sebelum ngomong atau posting, tanya hati nurani. Semoga Allah jaga lisan, tulisan, dan hati kita semua. Amin ya rabbal alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.